Keris merupakan simbol bersatunya seorang hamba dengan Tuhannya. Filosofi ini memang diambil dari ungkapan Curika manjing warangka jumbuhing kawula lan Gusti, yang artinya itu bersatunya bilah keris dengan warangkanya merupakan simbol bersatunya manusia dengan Tuhannya. Khususnya masyarakat Jawa, ia meyakini bahwa sejatinya manusia dan Tuhan itu senantiasa menyatu dan melebur tanpa jarak. Jika mengutip buku Keris dalam perspektif keilmuan pada tahun 2011, keris merupakan simbol dari keinginan, simbol dari harapan, simbol dari cita-cita, dan identitas dari pemiliknya untuk menghamba kepada Tuhan semesta alam. Kita yang menjadikan keris sebagai falsafah hidup sejatinya harus memahami nilai-nilai ketauhidan tersebut. Itu kenapa kami selalu membabarnya cukup panjang kali lebar dalam setiap keris yang kami visualkan, agar menjadi pengingat untuk diri saya sendiri dan syukur-syukur panjenengan juga. Barangkali pusaka kali ini cukup menarik untuk kita bahas dan kita mulai dari warangkanya. Warangka pusaka ini gayaman Surakarta dengan bahan kayu Trembalung Nginden. Pendoknya bunton motif lunglungan dari bahan kuningan. Secara keseluruhan ia nampak sederhana, namun membawa kesan yang begitu otentik dan pastinya duduk hati. Mari kita buka untuk isinya. Pusaka dapur brojol, pamorjong isi donya Raja Gundala, tangguh Madura sepuh. Dan pusaka ini kami ucapkan dengan mahar Rp2.500.000. Jika berminat silahkan komen di bawah atau langsung japri kami. Jika diperhatikan pamornya nampak gajih dan mubyar, dengan motif seperti lingkaran berukuran cukup besar yang menggumpal di tengah bilah dan nampak seolah terlindungi dalam sebuah ruang. Motif begini disebut dengan pamor jung isi donya. Kata jung itu dapat ditemukan pertama kali dalam prasasti Jawa kuno pada abad ke-9. Kata ini masuk bahasa Melayu pada abad ke-15 ketika daftar catatan Cina mengidentifikasinya sebagai kata Melayu untuk sebuah kapal. Undang-undang Laut Melayu yang disusun pada akhir abad ke-15 sering menggunakan kata jung untuk menyebut sebuah kapal pengangkut barang. Jadi dapat kita simpulkan, menurut kami, arti dari pamor jung isi donya merupakan sebuah doa maupun harapan dari sang empu agar dalam kehidupan pemilik keris pamor ini berlimpah berkah, harta benda dan beserta kekayaannya. Wallahu a'lam. Pamor ini tersemat dalam pusaka dapur brojol. Terdapat suatu kecenderungan umum yang begitu kuat bahwa pusaka dapur brojol merupakan keris lurus yang cukup begitu populer. Barangkali model riciannya yang relatif sederhana dan tidak neko-neko. Itu kenapa menjadikannya lebih mudah dititeni dan diapalke oleh banyak orang. Apalagi dapur brojol ini biasanya diucapkan untuk kepemilikan pusaka pertama. Jika kita perhatikan secara seksama, terdapat pamor tambahan di bagian sorsorannya. Motifnya itu menyerupai sosok makhluk yang misterius. Pamor begini ini disebut dengan pamor Raja Gundala. Menurut buku pamor terbitan tahun 1937, jika ada pamor yang begitu wujudnya dinamakan Raja Gundala, yaitu dewanya pamor. Jika ada senjata tajam, terdapat pamor berwujud makhluk, yaitu adalah gambaran yang menghuni. Jika mempunyai keinginan baik, kemungkinan bisa tercapai. Wallahu a'lam. Dapur pusaka ini hanya mempunyai rician gandek lugas dan disertai pejetan saja. Secara terminologi memang brojol memang identik sekali dan erat kaitannya dengan proses kelahiran. Namun ternyata bisa mengingatkan pemiliknya pada sebuah kesucian bayi yang baru dilahirkan, yakni fitrah manusia. Pada hakikatnya di dalam
diri setiap manusia itu terdapat fitrah untuk senantiasa berbuat baik serta selalu menjauhkan diri dari segala perbuatan buruk. Manusia memang pada dasarnya selalu merindukan sebuah ketentraman dan kedamaian untuk jauh dari angkara murka. Artinya, setiap usaha yang dilakukan ya memang harus sewajarnya saja. Tidak perlu ngoyo, mentoyongan, atau memaksakan diri di luar batas kemampuan. Nanti tidak kebablasan melanggar norma-norma yang berlaku maupun larangan agama. Hal ini tergambar pada ricikan keris brojol yang cenderungnya memang sederhana ini. Meski brojol ini bukan termasuk dapur keris yang langka dan cukup sering dijumpai, namun untuk menemukan keris brojol dengan garap yang bagus, sematan pamortiban Rojo Gundolo dan material yang mumpuni bukan perkara yang mudah. Itu kenapa pusaka ini kami rekomendasikan dimiliki, apalagi untuk ageman pertamanya. Mudah-mudahan ada yang berjodoh dengannya. Matur nuwun dan salam tutut hati.